Assalamualaikum Pak Rama dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Krotlokin Putri dengan NIM 02 019 14 3958 dari Manarita semester 5B. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai UMKM yang telah saya rintis dari awal semester hingga akhir semester ini. Dan UMKM yang saya rintis bernama Untuk Diingat, yang dimana memiliki latar belakang yaitu seiring bertumbuhnya jumlah wirausahawan di Indonesia membuat para pengrajin kemasan, salah satunya hampers, menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Melihat perkembangan bisnis hampers yang semakin maju dengan peminat yang semakin meningkat, serta memulai bisnis ini tidak memerlukan modal yang besar, hampers juga banyak dipesan di waktu-waktu tertentu, seperti hari besar atau sebagai hadiah spesial. Kondisi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 menyebabkan masalah psikologis yang baru, yaitu kesehatan mental. Seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pula pada kondisi fisik juga kualitas hidup. Banyak orang overthinking terhadap masalah yang sedang dihadapi olehnya, walaupun sebenarnya masalah tersebut tidak separah yang dipikirkan. Masih banyak di luar sana yang memiliki masalah lebih sulit dari mereka dan mereka tidak mau mencari solusi dan bangkit dari permasalahan tersebut. Dalam buku Word Can Change Your Brain menuliskan bahwa sebuah kata punya kekuatan untuk mempengaruhi ekspresi gen yang mengatur stres fisik dan emosi. Maka dari itu, Untuk Diingat hadir dan memiliki makna agar hadiah atau hampers yang dimiliki dapat terus diingat oleh pemiliknya. Dan juga jenis hadiah ini berisikan kata-kata motivasi yang dapat membangkitkan semangat. Selanjutnya, saya akan menceritakan bagaimana konsep Untuk Diingat sesuai dengan bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment, yang dimana pertama ini ada remaja dari usia 14 sampai dengan 18 tahun, yang kedua yaitu dewasa dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun, juga dengan spesifiknya yang menyukai kata-kata motivasi, lalu yang sedang mencari kado ulang tahun, dan juga bagi wisudawan. Yang kedua yaitu value proposition, yang dimana dari produk ini yaitu trendy, harga bersahabat dengan kualitas yang bagus, juga bisa membangun semangat motivasi, yang dimana hadiah ini juga bisa custom begitu, lalu estetik. Yang ketiga yaitu channel, yang dimana produk ini dipasarkan melalui channel Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, atau juga dapat membuka bazar atau membuka stand di dalam suatu event. Yang keempat yaitu customer relationship, yang dimana terdiri dari keluarga, teman, grup WhatsApp, yang dimana nanti akan story WhatsApp, lalu ada teman-teman di Telegram dengan membuat channel, di mana channel itu khusus untuk kado. Lalu ada Instagram, yang dimana ini juga sama seperti tadi disebarluaskan melalui feeds ataupun Instagram Story. Selain itu dengan voucher garis ongkir di Shopee, di mana dapat membuat peluang bagi customer yang memiliki kupon garis ongkir dapat mencari hal itu. Lalu juga dengan potongan harga dengan minimal pembelian 100.000. Yang kelima yaitu revenue stream, yang dimana terdiri dari reseller. Yang kedua melalui iklan. Yang ketiga melalui testimoni dan review pembeli. Yang keempat dengan profit. Dan yang kelima jasa packing kado. Jadi kalaupun memang ada yang hanya mau packingnya saja, juga mengeluarkan jasa packing kado seperti itu. Selanjutnya adalah key resource, di mana kuncinya adalah tenaga kerja. Di sini terdiri dari desainer, ada marketer, dan admin publikasi. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu terdiri dari laptop, handphone, transportasi, bahan-bahannya seperti bahan hampers dan juga bahan packingnya, lalu ada gunting dan alat tulis kantor. Selanjutnya key activities, yang dimana pertama yaitu tim desain membuat desain, lalu memilih dan membeli
bahan. Yang ketiga, mencetak kertas dan stiker. Yang kelima, menggulung kertas. Lalu setelah digulung, disusun kata-katanya dalam jajanan itu bagi snack gift box. Selanjutnya, masukkan dan menata kata-kata ke dalam botol ataupun box. Yang kelima, packing yang menarik disertai nama yang dituju ataupun ada custom lainnya. Selanjutnya, key partners. Yang pertama ada percetakan. Yang seperti tadi, key activity ada pembuatan desain, lalu dicetak, ada kertas dan juga stiker yang dicetak. Selanjutnya, untuk miracle jar sudah pasti dengan pabrik botol. Selanjutnya untuk packingnya kita berpartner dengan pabrik dus. Selanjutnya untuk jajanan snack gift box akan berpartner dengan toko kelontong jajanan. Dan terakhir untuk pengiriman kita akan berpartner dengan ekspedisi, yaitu JNE, JNT, dan ekspedisi lainnya. Yang terakhir yaitu cost struktur atau biaya pengeluarannya. Yang pertama adalah pengeluarannya untuk membeli bahan, yang kedua untuk membayar gaji tenaga kerja, yang terakhir pastinya ongkos pembayaran. Selanjutnya saya akan memperlihatkan sosial media yang telah dibuat dengan analisa kompetitor, yaitu menggunakan analisa.io. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisa profil, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai interaksi, dan yang ketiga adalah postingan. Ya, ini setelah dicari untuk diingat di analisa.io dapat terlihat di overview-nya engagement rate-nya ada 5,81%. Untuk rate dari like-nya sama 5,81%, dan rate komen-nya di sini masih 0%. Mungkin karena rata-rata postingannya belum banyak yang komen begitu ya. Sini dapat terlihat juga sudah mendapat 89 followers. Selanjutnya ini sama seperti tadi, dan ini ada total postingannya. Di bulan ini ada 5. Dan di sini caption atau kata-kata yang sering dipakai. Ada packing, ada untuk, dan ada nomor untuk pemesanan. Di sini juga selain itu banyak kata-kata seperti order, spesial, hadiah, keranjang, dan untuk diingat pastinya. Di sini juga ada hashtagnya yang sering kali dipakai karena websitenya berbayar ya. Jadi di sini saya akan menampilkan beberapa video yang telah diunggah. Di sini dapat terlihat viewersnya, dan di sini dapat terlihat insight akun yang dicatat. Selanjutnya saya akan follow up kemajuan produk setelah melakukan strategi digital marketing. Nah, untuk identitas yang pertama dengan website Analytics di sini kita bisa mendapat referensi logo. Dan di sini saya sudah membuat logo yang dimana sudah memiliki filosofinya sendiri, itu untuk diingat. Dimana tujuan dari pembuatan logo sebagai proses branding ya, juga salah satu strategi marketing. Selanjutnya untuk jaringan, saya dapat analisis melalui platform Hidup Cuan. Saat itu melalui Instant Data Scraper. Di sini dapat mengetahui beberapa kompetitor dan wilayahnya. Selanjutnya yang terakhir untuk writer, saya menggunakan OpenAI, dan yang atas ini adalah contoh kompetitor saya, yang dimana memang captionnya sangat singkat gitu. Dan di sini saya membuat caption dengan detail produk. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan diferensiasi produk dengan produk yang sejenis. Yang pertama adalah harga, yang dimana menjual produk dengan harga bersahabat dan terjangkau. Yang kedua yaitu membuat produk spesial dengan custom yang bisa sesuai keinginan pembeli. Yang ketiga, ini selalu membuat inovasi produk dan trendy, serta produk ini dapat unisex, jadi dapat untuk wanita dan pria. Alhamdulillah, pemaparan mengenai karya digital entrepreneurship ini sudah selesai disampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Rama atas ilmu dan bimbingannya, sehingga saya sudah mengetahui bagaimana tahapan merintis digital entrepreneur. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.